Halo semuanya, nama saya Niko Gunawan. Ini saya akan melakukan storytelling cerita Jataka, Sacam Kira Jataka. Sebelum kita mulai storytellingnya, mari kita membacakan nama Sekaragata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawatang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Pada suatu ketika, Brahmadatta memerintah di Baneres. Ia mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Jahat. Ia sangat galak dan kejam, seperti seekor ular yang bisa melukai. Ia berbicara kepada setiap orang dengan makian dan pukulan. Pangeran ini seperti sebutir pasir di mata setiap orang, baik yang berada di dalam maupun di luar istana, atau seperti raksasa yang kelaparan. Begitu menakutkan dan berbahayanya dia. Suatu hari karena ingin menyenangkan diri di sungai, ia berangkat dengan rombongan besar ke tepi sungai. Muncul badai dan kegelapan pun terjadi di sana. "Hei kalian," serunya kepada para pelayannya. "Bawa saya ke tengah sungai, mandikan saya di sana, lalu bawa saya kembali ke tepi." Maka mereka membawanya ke tengah sungai sambil berunding. "Apa yang bisa dilakukan raja kepada kita? Ayo kita bunuh penjahat keji ini, di sini sekarang juga. Tenggelamlah engkau, dasar pengganggu," seru mereka sambil melemparnya ke dalam air. Saat kembali ke tepi, mereka ditanya, "Kemanakah pangeran tersebut?" Dan mereka menjawab, "Kami tidak melihatnya. Melihat munculnya badai, ia pasti sudah keluar dari sungai dan pulang mendahului kita." Para anggota istana ini menuju kediaman raja, dan raja bertanya, "Di mana putranya?" "Kami tidak tahu, Maharaja," jawab mereka. "Muncul badai dan kami kembali dengan keyakinan bahwa ia sudah pulang duluan." Saat itu juga raja memerintahkan agar gerbang kerajaan dibuka. Ia segera menuju ke tepi sungai dan meminta agar pencarian dilakukan secara teliti, baik di atas maupun di bawah untuk mencari pangeran yang hilang. Namun tidak ada satupun jejak yang ditemukan, sebab dalam kegelapan akibat badai, ia telah tersapu oleh arus yang menemukan sebatang pohon dan menaikinya, dan terhanyut ke hilir sungai, menangis dengan keras dalam luapan ketakutan jika tenggelam. Pada waktu itu ada seorang saudagar kaya di Baneres yang mati meninggalkan kekayaan besar 400 juta terkubur di tepi sungai yang sama. Karena kemelekatan akan harta bendanya, ia terakhir kembali sebagai seekor ular di tempat hartanya terkubur. Di tempat yang sama, seorang lelaki yang lain juga menyembunyikan kekayaan sebesar 300 juta, dan karena malapetaka akan hartanya terakhir kembali sebagai seekor tikus di tempat tersebut. Saat air menerjang tempat tinggal mereka, kedua hewan itu melarikan diri melalui arus air, mencari jalan menyeberangi sungai tersebut. Ketika mereka secara kebetulan menemukan batang pohon yang dipegang oleh pangeran itu, ular itu naik ke ujung satu sisi batang pohon, dan tikus itu naik ke sisi yang lain. Dengan cara demikian, kedua hewan itu berpijakan pada batang pohon tersebut bersama pangeran itu. Di pinggir sungai tersebut tumbuh sebatang pohon simbali yang dihuni oleh seekor burung kakak tua yang masih muda. Dan pohon ini tercabut oleh gelombang air yang cukup besar dan jatuh ke dalam sungai. Hujan deras menjatuhkan burung kakak tua tersebut saat mencoba untuk terbang. Saat terjatuh itulah ia menginggap di batang pohon yang sama, sehingga ada 4 makhluk yang bersama-sama hanyut di sungai di atas batang pohon tersebut. Pada waktu itu, Bodhisatta terlahir kembali sebagai seorang Brahmana di negeri barat laut. Setelah meninggalkan keduniawian untuk menjalani kehidupan sebagai petapa hingga dewasa, ia membangun sebuah pertapaan untuk dirinya sendiri di belokan sebuah sungai. Di sanalah ia menetap. Ketika sedang melangkah bolak-balik tengah malam, ia mendengar tangisan cukup keras dari pangeran tersebut dan berpikir, makhluk ini tidak boleh binasa di depan mata seorang petapa yang penuh cinta kasih dan belas kasih seperti saya. Saya akan menolongnya keluar dari air dan menyelamatkan nyawanya. Maka ia berseru untuk menenangkannya. Jangan takut, jangan takut. Dan terjun ke dalam sungai, menangkap batang pohon itu di satu sisi
dan dengan kekuatan bagaikan seekor gajah menarik batang pohon tersebut ke pinggir sungai dengan satu tarikan saja, membuat pangeran itu aman dan selamat di pinggir sungai. Menyadari adanya ular, tikus, dan burung kakatua itu, ia membawa mereka ke pertapaannya. Di sana setelah menyalakan api, menghangatkan hewan-hewan itu terlebih dahulu, karena mereka makhluk yang lebih lemah, lalu mengurus pangeran tersebut. Setelah selesai, ia membawakan berbagai jenis buah-buahan untuk menyuguhkannya kepada mereka, melayani hewan-hewan itu terlebih dahulu sebelum melayani pangeran. Hal itu membuat pangeran muda itu marah dan berkata dalam hati, betapa kurang ajar. Ini tidak menghormatiku sebagai keturunan raja. Ia lebih mengutamakan makhluk-makhluk kasar ini daripada saya. Ia menaruh kebencian kepada Bodhisatta. Beberapa hari kemudian, ketika keempat hewan itu telah mendapat kembali kekuatan mereka dan air sungai telah surut, ular menyampaikan perpisahan kepada petapa tersebut dengan kata-kata berikut. Ayah, Anda telah melayani saya dengan baik. Saya tidaklah miskin karena saya mempunyai kekayaan sebesar 400 juta tersimpan di suatu tempat. Jika Anda membutuhkan uang, semua peninggalan saya akan menjadi milikmu. Anda hanya perlu datang dan memanggil ular. Selanjutnya tikus meninggalkan tempat itu dengan janji yang sama kepada petapa tersebut akan hartanya. Meminta petapa tersebut datang dan memanggil tikus. Kemudian burung kakatua mengucapkan perpisahan dengan berkata, Ayah, saya tidak memiliki emas maupun perak, namun jika Anda menginginkan beras pilihan, datanglah ke tempat tinggal saya, dan panggillah burung kakatua. Dan saya dibantu dengan semua kerabat saya akan memberikan banyak gerobak beras padamu. Terakhir, giliran pangeran itu. Di dalam hatinya yang didasari tidak tahu berterima kasih dan memutuskan akan membunuh penolongnya jika Bodhisatta datang mengunjunginya. Namun menyembunyikan niatnya, ia berkata, Datanglah ayah untuk menemuiku saat aku menjadi raja, dan saya akan menganugerahi 4 kebutuhan kepadamu. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia beranjak pergi dan tak lama kemudian mewarisi tahta kerajaan. Timbul niat Bodhisatta untuk menguji pernyataan mereka. Mula-mula ia mendatangi ular, berdiri di dekat tempat tinggalnya dan memanggil ular. Begitu ia mengucapkan kata tersebut, ular itu muncul dengan cepat dan penuh hormat berkata, Ayah, di tempat ini terdapat kekayaan sebesar 400 juta. Gali dan ambillah semuanya. Baik, kata Bodhisatta. Jika saya memerlukannya, saya tidak akan melupakannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia pergi ke tempat tinggal tikus dan memanggil tikus. Tikus juga melakukan apa yang dilakukan oleh ular. Selanjutnya ia mengunjungi burung kakatua dan memanggil burung kakatua. Burung tersebut segera terbang turun dari puncak pohon. Saat ia memanggilnya dan dengan penuh hormat bertanya apakah Bodhisatta menginginkan ia dibantu oleh para kerabatnya mengumpulkan padi-padian dari wilayah di sekitar pegunungan Himalaya untuk Bodhisatta. Bodhisatta menolak tawaran burung tersebut dengan mengatakan jika ia membutuhkannya, ia tidak akan melupakan tawaran burung tersebut. Akhirnya Bodhisatta teringat untuk menguji raja tersebut. Ia menuju taman peristirahatan kerajaan. Pada hari kedatangannya, setelah berpakaian dengan cermat, memasuki kota untuk berpindah patah. Pada saat yang sama, raja yang tidak tahu berterima kasih itu duduk dengan segala kemegahannya di punggung gajah kerajaan, mengelilingi kota dengan iringan-iringan yang hikmat, diikuti oleh satu rombongan besar. Setelah melihat Bodhisatta dari kejauhan, ia berpikir, itu dia betapa kurang ajar datang untuk tinggal dan makan makanan saya. Saya akan memenggal kepalanya sebelum ia mengumumkan bantuan yang pernah ia berikan kepadaku ke seluruh dunia. Dengan niat tersebut, ia memberi isyarat kepada pelayannya. Dan saat mereka menanyakan apa yang ia inginkan, berkata, saya duga betapa kurang ajar yang berada di sana datang kemari untuk mendesak saya. Jaga agar pengganggu itu tidak mendekati saya, sergap dan ikat dia. Cambuk dia di setiap sudut jalan. Kemudian giring ia keluar kota dan penggal kepala yang di tempat hukuman mati. Lalu pancangkan tubuhnya di kayu panjang. Mematuhi perintah raja, para pelayannya mengikat makhluk agung yang tidak bersalah itu dan mencambuknya di setiap sudut jalan dalam perjalanan menuju ke tempat hukuman mati. Namun semua cambukan mereka gagal mengubah pendirian Bodhisatta ataupun memaksanya menjerit, "Oh, ibu dan ayah,
Ia hanya mengulangi syair berikut. Mereka mengetahui dunia ini yang menyatakan kebenaran ini. Penyelamatan lebih didapatkan dari sebatang kayu daripada beberapa manusia. Baris-baris syair ini ia ulangi setiap kali ia dicambuk, hingga akhirnya seorang yang bijaksana di antara para penonton bertanya pada petapa tersebut, bantuan apa yang telah ia berikan kepada raja mereka. Lalu Bodhisattva menceritakan seluruh kejadian itu. Ia akhiri dengan kata, tiba saatnya untuk menilai bahwa dengan menyelamatkannya dari arus air yang deras, saya membawa semua kesengsaraan ini kepada diri saya sendiri. Dan ketika saya berpikir bahwa saya tidak menuruti kata-kata bijak dari mereka yang lebih tua, saya mengucapkan apa yang telah kalian dengar. Dipenuhi dengan kemarahan saat mendengar cerita tersebut, para bangsawan dan brahmana serta semua kelompok masyarakat dengan suara bulat berseru, raja yang tidak tahu berterima kasih itu tidak mengenali kebaikan orang baik ini yang telah menyelamatkan nyawanya. Bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan dari raja ini? Tangkap raja zalim itu. Dalam kemarahan mereka menyerbu raja tersebut dari segala penjuru saat ia mengendarai gajahnya dan membunuhnya di sana pada saat itu juga dengan menggunakan panah, tombak, batu, alat pemukul dan senjata-senjata lainnya yang mereka dapatkan. Mayat raja itu mereka seret dengan memegang kakinya menuju ke sebuah parit. Lalu mereka melemparkan ke dalam parit tersebut. Kemudian mereka melakukan upacara penobatan untuk mengangkat Bodhisattva menjadi raja dan pemerintah mereka. Dan memerintah mereka. Setelah menjadi raja yang memerintah dengan penuh keadilan, suatu hari timbulnya Bodhisattva untuk menguji ular, tikus, dan burung kakak tua itu lagi. Dengan diikuti satu rombongan besar, ia tiba di tempat tinggal ular. Saat ia memanggil ular tersebut segera keluar dari lubang dan dengan penuh hormat berkata, di sini tuanku, terdapat hartaku, bawalah. Lalu raja menyerahkan kekayaan sebesar 400 juta itu kepada para pelayannya dan melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal tikus. Memanggil tikus tersebut segera keluar memberi penghormatan kepada raja dan memberikan 300 juta uangnya. Setelah menyerahkan harta tersebut ke tangan pelayannya, raja melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal burung kakak tua itu dan memanggil burung kakak tua. Dengan cara yang sama, burung tersebut datang membungkuk memberikan hormat di kaki raja dan menanyakan, apakah sudah saatnya untuk mengumpulkan beras untuk raja? Kami tidak akan merepotkanmu, kata raja tersebut, hingga beras dibutuhkan oleh kami. Sekarang kami akan pergi. Maka dengan membawa kekayaan sebesar 700 juta dan bersama dengan ular, tikus, serta burung kakak tua itu, raja menempuh perjalanan pulang ke kota. Di sini, di istana yang megah, di loteng kerajaan, di tempat ia mengumpulkan seluruh hartanya, ia menyuruh agar hartanya tersebut disimpan dan dijaga. Ia menyuruh agar membuat sebuah pipa emas sebagai tempat tinggal bagi ular, sebuah peti kristal sebagai rumah bagi tikus, dan sebuah sangkar emas untuk burung kakak tua. Setiap hari atas perintah raja, makanan disajikan kepada ketiga makhluk tersebut dalam wadah emas. Jagung panggang yang manis untuk burung kakak tua dan ular, dan beras wangi untuk tikus. Raja sangat berlimpah dalam amal dan perbuatan baiknya. Demikianlah dalam kerukunan dan kebaikan terhadap satu sama lainnya. Keempat makhluk itu menghabiskan hidup mereka saat akhir hidup mereka tiba. Mereka meninggal dunia dan terakhir kembali di alam yang sesuai dengan perbuatan mereka. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan membacakan Dhammapada Yamakawagga. Mano Pupanggama Dhamma Manusetha Mano Maya Manasa Cepatutena Basati wa Karoti wa Tatonang Dukham Aventi Cakang wa Wato Padang